Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri, NPM 2331127. Saya dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan bagaimana cara menyusun neraca lajur, seperti bagaimana penyesuaiannya, terus neraca setelah disesuaikan, lalu bagian-bagian mana saja yang masuk ke dalam laporan laba rugi dan juga neraca. Simak terus ya video saya. Oke. Halo semuanya, sesuai dengan pembukaan saya tadi, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian dan juga neraca lajur yang terdiri dari penyesuaian neraca, saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Mari simak videonya ya. Oke, langsung saja kita ke soal. Di sini ada soal berupa soal latihan CV Sinar Jaya neraca saldo 31 Desember 2015. Oke, yang pertama kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Yang di sini tertera bahwa 31 Desember 2015 sewa dibayar di muka terpakai sebesar 2 juta. Terpakai sebesar 2 juta. Berarti di jurnal penyesuaiannya ditulis biaya sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, kenapa nama akunnya biaya sewa? Nah, biaya sewa ini mencerminkan bahwa pembayaran yang harus dilakukan perusahaan untuk menggunakan aset selama periode tertentu. Berarti pada tanggal 31 Desember 2015 ya kawan-kawan. Oke, biaya sewa di debit, juga sewa bayar di muka di kredit. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena itu menunjukkan bahwa si perusahaan ini sudah bayar di awal sebesar 2 juta. Oke, langsung saja. Yang kedua itu biaya perlengkapan kantor. Biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Kenapa ditulis di nama akunnya di situ? Karena di soalnya di sini perlengkapan kantor terpakai sebesar 2 juta. Berarti biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Nah, kenapa biaya perlengkapan kantor sudah saya jelaskan kurang lebih sama seperti biaya sewa pada di atas. Oke. Yang ketiga yaitu 31 Desember 2015 gaji yang masih belum terbayar sebesar 5.500.000. Berarti ini gaji yang masih belum terbayar, berarti itu nama akunnya termasuk ke utang gaji. Berarti biaya gaji pada utang gaji 5.500.000, juga utang gajinya masuk ke kredit 5.500.000. Oke, yang terakhir yaitu depresiasi kendaraan sebesar 10.500.000. Ada kesalahan di sini. 10.500.000. Berarti depresiasi kendaraan pada akumulasi depresiasi kendaraan. Jadi dari semuanya di total nih kawan-kawan, 2 juta ditambah 2 juta ditambah 5.500.000 ditambah 10.500.000 dan hasilnya yaitu 20 juta. Jadi saldo penyesuaian yaitu sebesar 20 juta. Nah, itu cara membuat jurnal penyesuaian. Oke teman-teman, setelah kita pembuatan jurnal penyesuaian, kita langsung ke neraca lajur. Nah, tadi sudah membuat jurnal penyesuaian, lalu kita akan masukkan penyesuaian yang sudah kita buat tadi.
sesuai soal ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini sewa bayar di muka. Kita tulis sewa bayar di muka sini. Saldo awal di jurnal atau neraca, saldo awalnya 24 juta. Nah, sewa dibayar di muka di sini keluar sebesar 2 juta. Kita tulis 2 juta di sini. Lalu apalagi nih di penyesuaian ya? Di penyesuaian di sini tertulis bahwa perlengkapan kantor besar 2 juta. Berarti kita tulis juga di penyesuaiannya 2 juta. Nah, untuk nama-nama ini kan sebelumnya tidak ada nama-nama akun di neraca saldo awal. Sebenarnya ini sebelum saya buat cuman neraca saldo ada beberapa akun. Nah, kalau misalnya akun belum tertulis, kita harus menuliskan sesuai dengan neraca atau penyesuaian yang sudah kita buat. Di sini biaya sewanya debit. Berarti kita tulis aja di debit. Biaya sewa di debit. Debit ya. Terus biaya perlengkapan kantor. Terus biaya gaji, depresiasi dan akumulasi depresiasi kendaraan kita tulis semuanya, dan nama akunnya kita tulis juga sesuaikan dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Setelah itu kita membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Berarti ini apabila sebuah akun dalam neraca saldo memiliki ini saldo yang berlawanan. Misalnya di sini berlawanan 24 juta di debit. Terus di penyesuaian ini 2 juta di kredit. Nah, maka di ini nih dihitung berapa hasil selisih dari saldo tersebut. Berarti 24 juta dikurangin 2 juta, berarti selisihnya berapa? Coba kita hitung dulu. Oke, lanjut. 22 juta terus 5 juta ini kan berlawanan ya arahnya, berarti kita cari hasil selisihnya berapa. Nah, berarti hasil selisihnya di sini dia 3 juta. Oke, 3 juta. Setelah itu di sini, maaf yang tadi saya belum tulis. Di sini kan dari awal itu debit, berarti kita tulis aja karena di jurnal penyesuaian dia tidak disesuaikan. Langsung saja kita tulis di sini. Di peralatan kantor tertera bahwa di sini tidak ada penyesuaian, kita tulis aja 5 juta, 500. Jika
Yang ke ini, yang utang gaji ini, jika sebuah akun memiliki saldo yang sama antara kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian, ini saya tunjukkan nih. Nah, ini kan memiliki saldo yang sama ya antara kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, maka neraca saldo setelah disesuaikan diisi dengan penambahan dari saldo tersebut. Berarti 15.500.000 ditambah 5.500.000 hasilnya adalah sebesar berapa? 21 juta. Nah, itu pun setelah kita masukkan sudah semua neraca saldo setelah disesuaikan, kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, tapi sebelum itu kita jumlahin dulu hasilnya berapa. Oke. Dan semua langsung aja kita. Oke, hasilnya adalah 367.500.000. Setelah itu kita hasil juga yang sebelah ini ya. Oke, balance. Setelah itu kita mengisi kolom laporan rugi laba dan juga neraca saldo. Jadi di dalam kolom laba rugi hanya diisi dengan saldo pendapatan dan biaya. Nah, kalau misalnya neraca diisi dengan saldo seperti harta, utang, dan juga modal. Langsung saja, saya juga diberitahu oleh dosen saya bahwa jika dia aktiva, misalnya ya aktiva lancar seperti kas, kendaraan, piutang, sewa bayar di muka, perlengkapan kantor, peralatan kantor, pokoknya dia yang aktiva lancar itu dia masuknya ke dalam neraca saldo. Tapi jika dia aktiva tetap, dia masuknya ke dalam laporan laba rugi. Oke, di sini langsung saya masukkan. Jadi untuk masukkan laporan laba rugi laba dan neraca, kita hanya berpatokan dengan penyesuaian yang neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, nggak usah melipir ke sini-sini lagi karena ini udah selesai ya. Jadi langsung ke laporan rugi laba atau neraca. Oke, langsung saja. Seperti yang sudah saya bilang tadi, berarti ini apa? Ini nama akunnya kas. Kas berarti maksudnya di mana? Kas maksudnya di neraca. Oke, kita tulis saja. Ini apa? Kenapa? Kendaraan. Berarti dia aktiva lancar. Piutang, aktiva apa? Aktiva lancar. Lalu sewa bayar di muka.
Aktiva apa? Ayo, yang bisa jawab. Aktiva lancar. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu kan apa? Aktiva lancar dong. Peralatan kantor juga termasuk gak sih? Nah, masuk dong. Setelah itu kita ke pendapatan. Nah, pendapatan itu apa? Dia masuk laporan rugi laba atau neraca nih? Ayo, yang bisa jawab. Nah, betul sekali. Masuk laporan rugi laba karena di sini di kredit, maka kita tulis di kredit. Oke. Setelah itu lanjut ke modal. Modal masuknya ke modal masuknya ke apa? Neraca di kredit ya, sesuai dengan neraca saldo yang setelah disesuaikan. Setelah itu utang gaji. Utang gaji dia masuknya ke dalam apa? Ya neraca. Karena dia aktiva lancar. Kredit ya. Setelah itu langsung yang bawahnya biaya sewa. Ingat, biaya sewa hanya di laporan laba rugi. Oke. Ini biaya sewa 2 juta. Nah, untuk akumulasi depresiasi kendaraan, karena itu lancar, aktiva lancar, kita masuk ke dalam apa yo? Ke dalam neraca. Pokoknya apapun itu yang menurut kalian itu aktiva lancar, dia masuknya ke neraca. Sedangkan kalau misalnya dia aktiva tetap seperti biaya dan pendapatan, pokoknya itu di laporan rugi laba. Oke, langsung. Sorry, ini aturan ke salah ya teman-teman, salah menaruh karena saya tidak melihat. Sorry. Biaya pokoknya jika di debat kita nulisnya di debat, dan kayak saya tadi malah nulis di kredit, salah dong. Jangan ditiru ya teman-teman. Itu kita jumlahkan. Apa jumlahnya? Ini berarti hasil akhirnya. Nah, berarti ini dia mempunyai saldo bersih sebesar 16 juta. Jadi 16 juta. Oke, sorry. Juta kita totalin. Ini kan dia itu ibaratnya dia punya uang 36 juta. Nah,
dia terpakainya cuman 20 juta. Berarti hasil selisihnya berapa nih? Nah, hasil selisih itu adalah yang dinamakan saldo bersih. Saldo bersih atau bisa juga disebut laba bersih. Oke, langsung saja kita jumlahkan. Oke, balance ya. Hasil akhirnya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita mentotalkan yang di neraca. Kita totalkan semuanya. Kita lihat dulu. Oke, ini kita totalkan. Kita totalkan juga ini kreditnya. Ini sudah ditotal. Lalu kita pindahkan yang tadi laba rugi. Saldo bersih kita pindahkan ke neraca. Oke, balance ya. Nah, ini adalah cara-cara dari pembuatan jurnal penyesuaian dan juga bagaimana cara memposisikan nama-nama akun dan juga saldo tersebut. Kurang lebih begini tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.